وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah bersama Dr. Zul Akbar. Alhamdulillah. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih nih banyak mengajari kesehatan. Kembali kita di acara Fahuwa Yashfin. Insyaallah wa idza maritu fahuwa yashfin, kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ya. Dan hari ini kita akan membahas di momentum yang memang sangat mahal, yaitu momentum Ramadan. Tentu amal utamanya adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan pada kalian as-shiyam sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Jadi shiyam ini adalah syariat yang sudah diajarkan sejak umat terdahulu, ya, Dok, ya. Betul. Artinya badan manusia itu di zaman Nabi manapun itu tidak bisa lepas dari kebaikan shiyam. Kalau syariat lain mungkin berbeda, tapi ternyata shiyam tidak beda. Karena ternyata itu bukti bahwa kebaikan manusia dan masyarakat ini, salah satu kebaikannya harus menggunakan shiyam. Nanti dokter akan banyak mengurai ini kita, Masya Allah, tentang betapa dahsyatnya shiyam ini. Dan ternyata di dalam shiyam, para ulama selalu menyebut bahwa shiyam itu punya nilai tazkiyatun nafs yang luar biasa untuk pensucian jiwa. Karena yang pasti, Dok, nomor satu adalah ini amal yang tidak kelihatan sedang beramal. Iya, tidak kelihatan karena dia adalah amal yang kita tidak tahu orang lagi puasa apalagi tidak puasa. Kalau lagi sholat kelihatan lagi sholat, ya. Tapi kalau lagi puasa, apalagi kalau mau haji umroh, kelihatan dong. Karena ngundang tetangga, ya. Ya. Tapi kalau puasa, subhanallah, nggak ada juga orang yang lihat, nggak ada juga orang percaya atau tidak percaya. Itu murni kita dengan Allah dan terlatih jiwa kita untuk bersama Allah dalam niat yang ikhlas pada Allah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi nilai tazkiyatun nafsnya sangat amat tinggi. Nah ini dokter bisa ini nih. harus mulai, Dok. Karena mudah-mudahan gini, mudah-mudahan Ramadan kita atau hari-hari kita yang lain itu juga bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan shiyam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa sekalian yang saya hormati. Senang sekali saya masih bisa bersama Ustaz Budi. Sebenarnya saya yang pengen belajar dari beliau. Ini kita belajar bersama ini. Belajar bersama, sama-sama jadi murid sekarang. Sama-sama murid. Baik, mungkin kalau bicara tentang puasa Ustaz ini, Masya Allah luar biasa menarik buat saya. Kenapa menarik? Karena kalau Ustaz dulu sekolah ya SD, SMP, SMA lah katakanlah gitu kan. Kapan waktu yang paling Ustaz nantikan? Kapan coba? Waktu SD lah katakanlah. Ketika bel berbunyi, tet atau teng. Pulang ya? Bukan, istirahat. Oh, istirahat. Ya kan? Istirahat lari langsung. Istirahat lari, main kita sama teman-teman. Atau mungkin waktu pulang gitu kan. SMP juga sama. Lagi kita jenuh, kita bukan jenuh, kita capek, kita penat belajar segala macam. Apalagi gurunya biasanya monoton gitu kan. Seperti itulah gitu kan. Biasanya save by the bell. Save by the bell, benar. Itu ya, Masya Allah itu waktu paling kita nantikan. Kalau zaman dulu kan gak ada bel, adanya bunyi centeng-centengan, teng gitu udah pulang. Itu waktu istirahat. Jadi sebenarnya waktu saya coba mencoba menganalisa nih apa nih, kenapa puasa itu membuat atau kebahagiaan, kata Nabi, kebahagiaan orang berpuasa kan ada dua, kebahagiaan judulnya. Ya. Betul kan? Farhatun. Betul. Farhatun, ya puasa itu ada dua. Yang pertama, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Jadi judulnya puasa itu sudah break. Paham ya? Kayak sekolah tadi, udah break. Ya. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu pasti bahagia. Karena apa? Karena dia break. Karena dia istirahat. Gitu, Zat. Apa yang diistirahatkan? Semua, entire system. Semua sistem diistirahatkan. Nafsunya. Yang selama ini dia hobinya makan terus, katakanlah apa yang dilihat dimakan, ya. Pola makan pun suka-suka hati, gitu kan? Ya, yang sebagaimana kita tahu bahwa nggak ada ceritanya makan 3 kali sehari dalam Islam.
Sepertinya ini makan 3 kali sehari ini ada yang perlu kita ketahui nih Ustaz. Nah, saya kayaknya ini pernah dengar nih. Katanya tuh makan 3 kali sehari, bahkan apa tuh table manner itu tuh ternyata luar biasa tuh sejarahnya Ustaz. Coba mungkin sedikit deh sebelum saya jelaskan Ustaz, 1 menit doang nih cerita lu. Iya, saya pernah punya pengalaman Dok, di sebuah acara kajian seminar. Saya bawakan itu, kemudian saya tanya dia bilang siapa di sini yang dokter? Saya mau nanya soal ilmu kesehatan. Makan 3 kali sehari itu, kebetulan di sofa paling depan itu ada dokter. Dok, saya nanya, itu makan 3 kali sehari itu landasan ilmiah kedokteran ada apa enggak ya? Dokternya sejenak dia pikir, kayaknya enggak ada Ustaz. Setahu saya sih masalah enggak ada. Nah, terus apa yang ngajari kita makan 3 kali sehari itu? Gitu kan? Terus kenapa dari kecil kita diajari makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, gitu kan? Kenapa harus begitu? Karena di dalam sejarah itu ternyata yang mengajari tentang ini memang menjadi beda sudut pandang loh. Dulu di sejarah Andalus ada orang bernama Ali bin Nafi. Ali bin Nafi itu lebih dikenal juga dengan sebutan namanya Az-Ziryab. Az-Ziryab. Dia itu orang dari kota Mosul, Irak. Dia sebenarnya senang main musik. Kemudian dia pergi ke Andalus mengajarkan berbagai macam ilmu kayak tadi itu. Table manner tadi itu. Terus taplak meja makan, ada piring, gelas, sendok, garpu, letaknya di sebelah kanan apa kiri apa mana gitu ya. Dress code itu, pakaian apa, momentum apa, musik alunannya apa. Nah, termasuk makan 3 kali sehari. Nah, di sebagian ahli sejarah Islam, ini kalau di Barat, saya pernah lihat juga tulisan di Barat, Ali bin Nafi itu dipuji-puji. Tapi di sebagian sejarawan Islam disebut sebagai dialah salah satu penyumbang kejatuhan Andalus. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata masyarakat menjadi susah untuk sesuatu yang sifatnya serius. Contohnya ilmu, apalagi jihad. Betul. Gitu. Karena senangannya tadi duduk, kan. Diskusinya tentang bajunya warna apa ya? Hal-hal nggak penting lah. Gitulah. Gitulah ceritanya. Lanjut. Jadi kembali sama. Jadi intinya sih jangan ikut bagaimana Nabi mengajarkan makan gitu ya lah. Gitu ya. Pakai tangan kanan. Benar ya, 3 kali sehari makan tuh enggak. Ilmiahnya? Enggak ada ilmiahnya menurut saya. Berarti ada ilmiahnya ya? Kalau mau makan ya meskipun nggak ada hadisnya sih ya. Setahu saya makan terbaik itu saat lapar. Saat memang tubuh itu membutuhkan makan ya makan. Gitu lah. Seperti itu. Jadi kembali ke tadi istirahat, maka subhanallah sama tubuh kita ini kan kalau kita lihat, kalau kita selama ini lakukan selama 11 bulan itu kan sebenarnya kerja. Dia kerja terus, semua panca indera aktif. Mata, telinga, bahkan yang paling banyak kerjaannya dalam tubuh kita ini apa? Hati, jiwa kita. Untuk makan seperti ini saya harus mikir. Mata saya ngelihat, suka dengan warnanya, suka dengan teksturnya, konturnya, apa segala macam rasanya. Akhirnya mata memberi perintah ke otak, ke akal ini. Dan akhirnya keputusannya ada pada hati atau jiwanya. Saya makan ini. Jadi tiap melihat sesuatu itu kan dia mikir. Maka waktu Ramadan, kita disuruh istirahat semua. Yang paling disuruh istirahat apa? Hatinya sebenarnya, jiwanya. Nafsunya disuruh istirahat. Dan itu kalau kita ambil yang paling dalam yaitu jiwanya. Terus ada nafsu lagi. Manusia kalau saya, Ustadz secara umum manusia atau teman-teman yang lain, kalau dikasih pilihan antara makan sama tidak makan, pasti pilih makan. Karena kita punya nafsu. Supaya manusia nggak makan terus, Allah perintahkan berhenti makan. Nah tapi berhenti makannya ini, karena ini berat. Melawan sesuatu yang berhubungan dengan nafsu itu nggak sembarangan. Semakin berat dia, semakin besar rewardnya. Saking luar biasanya pahala orang puasa itu kan nggak disebutkan Allah berapa. Seperti itu. Dan saking luar biasa lagi disiapkan satu pintu khusus. Ar-Rayyan. Seperti itu. Masya Allah kan. Kenapa? Jadi sebenarnya puasa itu yang kita kendalikan apa? Sebenarnya bukan fisik. Fisik kan tentara. Yang kita kendalikan nafsunya sebenarnya. Dan itu pahalanya luar biasa. Nggak boleh jima. Manusia kalau suami istri bisa halal berhubungan suami istri, disuruh stop siang hari. Padahal itu waktu di mana orang aktivitas, orang kata melakukan hubungan seperti itu segala macam lah. Tapi harus disuruh stop sama Allah. Maka secara kejiwaan, puasa adalah bentuk terapi stres yang paling efektif.
terapi stres. Yang paling efektif. Karena diistirahatkan dari itu ya. Dan bahasa stres ini sebenarnya apa? Detox. Jadi kalau dibilang detox hati paling baik apa? Puasa. Mata nggak boleh lihat yang nggak penting-penting. Telinga, pendengaran, mulut, hidung, nggak usah. Disuruh istirahat semua. Artinya dia mau dalam keadaan bahagia sebenarnya puasa. Makanya farhatun tadi ya. Kembali ke farhat. Jadi kalau sudah bahagia apa yang terjadi? Tidak heran. Kalau kita bicara sains ya. Tidak heran. Orang yang berpuasa itu kadar hormon kebahagiaannya meningkat. Endorfinnya meningkat. Kalau dia ikhlas ya. Kalau dia cinta dengan puasa itu. Itu sebabnya para ulama-ulama atau para salafus soleh, malamnya mereka sibuk dengan Allah, dengan berkhalwat dengan Allah, siangnya mereka berpuasa, nggak banyak makan. Betul. Kebiasaan mereka seperti itu. Itu sebabnya apa? Kita kembali ke beberapa kajian yang lalu. Coba baca atau lihat dan pelajari sejarahnya, apakah di sejarah Islam itu banyak penyakit-penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi. Ada nggak kolesterol? Nggak ada. Ada. Kenapa? Karena mereka betul-betul orang yang lebih senang menjaga imannya daripada memuaskan hawa nafsunya. Sebab apa? Karena lemahnya iman, salah satu penyebabnya adalah banyaknya makan. Karena kalau puasa memang nyata bahwa dia berhadapannya memang dengan syahwat. Betul. Itu kan kenapa umpamanya hadis Nabi yang Nabi sampaikan SAW pada para sahabat yang saat itu masih muda-muda tapi miskin ya kan. Jadi menarik itu disampaikannya karena perawinya ini sahabat yang bercerita waktu itu kami lagi miskin sekali. Anak muda-muda nggak punya harta malah diperintah nikah. Gitu. Ya masyaallah syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintahnya adalah yaudah kalau punya kemampuan al-ba'ah, ulama beda pendapat ba'ah itu artinya apa, tapi kalau punya kemampuan kamu nikah. Fa illam tastati' fa'ali bis-shaum. Kalau tidak mampu fa'alika bis-shaum ya puasa. Nah, ternyata yang menarik kan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga untuk kehormatan. Itu. Sebagaimana Nabi yang lain juga mengatakan bahwa asyamu junnah. Puasa itu tameng. Perisai, tameng itu perisai. Jadi memang jadi kalau kita lihat Ramadan saja kan masuknya iman gitu ya. Ayyuhalladzina amanu. Masuknya memang harus iman dulu. Kemudian baru puasa. Baru ujungnya takwa kan begitu. Itu kalau masuknya tidak pakai iman, bawanya puasanya ya karena semua orang puasa makan nggak enak segala macam. Rasanya sih wallahualam ya, rasanya kata farhatun itu nggak dapat. Iya. Bahwa beban yang ada malah. Betul. So ini farhatan itu malah bahwa orang yang puasa itu kata Nabi punya dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri, farhatun indal liqa rabbi kan bahagia ketika buka puasa, senangnya masya Allah. Dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Rabbnya. Tapi kalau tidak pakai kesadaran iman ya malah puasa itu nambah stres jangan-jangan. Banget. Oh gitu ya. Banget. Bahkan selain stres ya tidak ada efek fisiologis ke badan. Artinya harus diperbaiki pertama itu betul ya. Cintanya dulu. Iman itu ya. Alladzina amanu tadi. Cinta ini terus ada. Itu sebabnya Ustaz. Lihat. Saya sempat ketika tadi Ustaz cerita tadi subhanallah saya pikir waktu Maryam, kembali ke kisah Maryam waktu mau melahirkan, apa yang Allah perintahkan, saat itu Allah perintahkan makan rutoban janiyah. Sebelumnya, setelah itu minum air kan. Betul. Coba lihat, Nabi suruh makan waktu berbuka puasa pakai apa? Rutop juga. Pakai korma. Pakai korma. Dan ternyata secara, nanti itu ada hubungan dengan makanan, tapi kita itu pembukaan dulu, intermezzo dulu lah. Tapi saya katakan, puasa ini tidak akan bisa memunculkan endorfin. Kalau endorfin tidak muncul, maka sistem tubuh kita yang kita harapkan tensi, kolesterol, segala macam itu tidak akan juga turun. Yang justru malah muncul apa? Adrenalin, hormon cemas, hormon takut. Padahal kalau orang puasa di waktu, jadi ketakutan itu karena waswas syaitan ya. Tenang aja, kalau orang tuh puasa waktu katakan di sahur gitu kan, pasti ada maghrib itu pasti akan datang, tenang aja lah. Kecuali kiamat gitu kan. Ini karena orang takutnya luar biasa.
Seakan-akan maghrib itu tidak akan timbul. Lama betul, setan pun masukin segala macam bagi lihat sesuatu. Orang puasa kan lagi godaan tuh kan ketika lihat makanan. Padahal biasa makanan. Seleranya itu kan dibuat meningkat luar biasa. Seperti itu. Nah makanya, dia katakan kalau nggak ada cinta dalam puasa, kalau nggak ada cinta dalam puasa, maka puasa tidak akan berefek. Baik efek secara keimanannya, atau efek secara badannya. Poin satu bang ini berarti kan. Ya. Artinya nanti gini, orang sama-sama puasa. Bicara tentang hasil imannya, hasil hatinya, kelembutan jiwa, sampai hasil kesehatannya ternyata beda-beda. Beda. Padahal kita puasa Ramadan umpamanya sama-sama sebulan. Betul. Kita mulai bersama, berakhir bersama. Dan yang luar biasa lagi para sahabat itu apa yang mereka kerjakan sebelum Ramadan? Persiapan dulu. Udah bahagia. Jadi bahasa saya itu stok bahagianya itu ketika Ramadan mau datang tuh udah ditambah tuh. Jadi waktu Ramadan ibarat kata langsung nyebur kolam bahagia itu gitu. Iya. Kenapa? Udah istirahat, udah kami gak pusing lagi mikir makan apa, minum apa. Karena kami fokus ibadah. Gak heran. Orang-orang soleh itu zaman dulu tuh subhanallah saya katakan ya memang gak masuk akal untuk ukuran kita ya. Bisa khatam Quran sekali semalam. Karena udah gak mikir lagi. Jadi otak itu tuh udah gak mikir makanan. Ini kita Indonesia nih cerita menarik. Yang dipikirin apa? Buka sama siapa, makan pakai apa. Iya. Gitu kan, sahurnya apa, sibuk aja urusan begituan. Sehingga apa? Akhirnya saya katakan ya betul sih kata Nabi pasti benar. Nabi bilang setan itu dibelenggu, tapi setan yang lain masih banyak tuh kayaknya tuh. Akhirnya apa? Inflasi di negeri ini paling tinggi waktu Ramadan. Loh, coba lihat datanya. Karena konsumerismenya meningkatnya luar biasa. Ini aneh nih. Ini yang aneh. Aslinya asyam itu artinya adalah akar katanya al-imsak. Nahan diri. Jadi kalau inflasi paling tinggi di Ramadan aneh nih. Dan itu sekian tahun udah terbukti. Oh gitu ya? Udah terbukti. Kita baca lah. Saya sih ada yang salah nih. Ini yang tadi artinya kemudian orang puasa Ramadan segitu panjang pun itu efek kesehatannya pun jadi tidak lewat. Apalagi bicara efek iman. Nah, iyalah. Nah ini memang PR menahan diri nih. PR ya? Iya. Kan kalau bicara puasa itu kan bicara menahan diri sebenarnya. Yang ditahan diri ya urusan dunia ya makan ya minum ya suami istri apa. Yang tema makan minum itu Imam Ibnu Qayyim itu punya kalimat bagus. Betul. Kalimatnya gini. Kata beliau al-ghidha itu makan itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Makan itu pakai derajat. Okay. Itu lama tuh ngomongin gitu. Jadi makan itu ada 3 tingkatan. Ada kata beliau namanya ghidha levelnya al-hajah. Al-hajah. Hajah itu ya lagi perlu lapar perlu makan. Itu hajah. Ada jadi levelnya level al-hajah. Ada levelnya level al-kifayah. Kifayah itu kecukupan. Nah ada level tinggi itu levelnya adalah al-fadilah. Keutamaan. Itu gimana? Sebenarnya ini berat nih. Berat. Iya kan? Iya, seperti hal yang saya bilang ya. Saya sering sampaikan di beberapa kajian atau tulisan saya katakan sebenarnya makan itu buat seorang mukmin ya hanyalah sekedar untuk menegakkan tulang-tulang sulbi dan tulang-tulang rusuk mereka untuk bisa beribadah dengan Allah. Selesai. Yang dia butuhkan justru adalah bagaimana makanan itu menguatkan ruhnya, menguatkan imannya, menguatkan jiwanya. Seperti saya bilang beberapa waktu lalu, saya katakan makan seperti ini kan sehat, Masya Allah, ada buah, melon, semangka, nanas, makanlah semuanya, kenyang. Apa yang dapat? Kenyang. Tapi apa dapat kepuasan? Dapat kepuasan, bisa makan seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah kepuasan dan rasa bahagia yang didapatkan dari makanan sehat ini itu bisa dirasakan orang lain? Jelas tidak. Kok saya pengen potong sedikit. Ini mumpung dokter sampaikan tentang makan yang menegakkan tulang sulbi kita itu. Kalau pendalaman secara hadisnya ini menarik banget ini. Nanti penjelasan ilmiah kesehatan ini mudah-mudahan manfaat sekali. Kalau penjelasan hadisnya kan itu hadis kan bunyi gini, riwayat Tirmidzi. Kan riwayat dari sahabat Ma'adi Karib itu bunyinya yang satu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ma mal abnu adama wi'an syarron batin. Itu satu pertama itu. Bahwa tidak ada bejana yang dipenuhi manusia yang buruk itu melebihi perutnya. Satu.
Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwa bihasbi bani Adam an luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu luqaimat. Luqaimat itu kan sebenarnya cuma, kalau lukmah itu kalau umpamanya daging itu sekerat sepotong daging. Gitu. Kalau apa ya sepotong roti, itu lukmah. Tapi luqaimah itu potongan kecil. Lebih kecil lagi. Iya, luqaimah itu kecil. Jadi bukan potongan besar. Jadi cukuplah beberapa potongan kecil, tapi yuqimna sulbahu yang bisa menegakkan tulang sulbinya ini. Oh, ada hadisnya. Oh iya, kan? Menegakkan tulang sulbinya. Karena makanya dulu menarik ya, ingat saya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau sampai mengatakan bahwa saya itu kalau makan daging, niatnya supaya menegakkan tulang sulbi saya agar kuat untuk sholat. Ya, sure. Ini masalah niat nih, Dok. Babnya sebenarnya makan daging doang sebenarnya babnya. Sama kita makan daging juga kan. Mungkin. Niatnya kita lapar ya. Ini sahabat tuh niatnya supaya tegak. Jadi yuqimna sulbahu. Kemudian kalimat berikutnya Rasul adalah fa in kana labud. Tapi kalau terpaksa kamu harus makan lebih banyak lagi. Dikasih batas kan. Fa thuluthun li ta'am. Wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara nafas. Itu artinya kalau dipahami teksnya menjadi begini. Sebenarnya kalau ini kan berarti Nabi menganjurkan metode makan yang baik. Ya, bahwa yang terbaik itu berarti sesungguhnya manusia ini, kalau dari kalimat tadi yang saya pahami itu sesungguhnya manusia ini nggak usah makan aslinya. Aslinya. Karena bunyinya menjadi, pertama ditakut-takuti. Kalau bejana kau penuhi itu perutmu bahaya sekali. Satu. Yang kedua, ya cukuplah. Makan itu cuma luqaimat itu tadi. Potongan-potongan kecil itu makan. Segitu aja cukup. Kemudian baru, kalaupun harus makan lebih banyak, batas maksimal sepertiga. Makan sepertiga, minum sepertiga udara. Jadi kayaknya, ya saya nggak tahu hukum asal manusia makan itu, gitu. Itu ternyata sedikit hukum asalnya. Dan luqaimat itu menunjukkan jumlah, kan karena sedikit. Yuqimna sulbahu itu menunjukkan kualitas. Jadi maksudnya begini, makanmu sedikit saja, tapi kualitas makanan dan minumanmu harus bisa menegakkan tulang sulbi. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang selama ini saya baru tahu itu ada hadisnya. Nah, ya salah. Jadi selama ini, masya Allah, saya sampaikan makan gak usah banyak-banyak. Bahkan sebenarnya makan sekali sehari itu udah cukup. Cukup asal berkualitas. Dan konsepnya gini, Ustaz. Supaya kita ini kan saya mencoba memetafor ya supaya lebih gampang dicerna oleh Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya gini, kalau misalkanlah ini gelas, maka gelas ini misalkan saya penuhin dengan air putih katakanlah, atau air yang paling lezat, paling sehat sampai penuh kayak begini. Megangnya aja susah, Ustaz. Belum cerita mau minum. Nah, tubuh kita tuh begitu, kepenuhan. Jadi kalau udah kepenuhan, apa yang dikerjakan mau tidak mau harus dibocorin atau dibuang gelas ini. Nah, akhirnya dalam tubuh kita itu kan kayak ada ada pembuangan, sistem ekskresi namanya. Dari BAB, dari urin segala macam, atau kalau nggak muntah, keringat segala macam gitu kan. Nah, makanya jelas kalau seandainya sudah penuh kayak begini, nggak bakal bisa dipakai tuh badan. Yang tidak bisa dipakai paling pertama kali apa? Jiwanya, hatinya. Sering saya sampaikan, gak bakal bisa. Katakanlah kita lagi khusyuk sholat atau baca Quran atau lagi zikir, berlinangan air mata, bercucuran air mata dalam keadaan perut kenyang. Gak bakal bisa. Betul. Dan itu kalimat ulama. Kalimat ulama juga nanti saya bacakan. Masya Allah ini. Ulama versi Bekasi. Ya, versi rimpah. Rempah dan rimpang. Ulama gitu. Saya baru tahu itu kalimat ulama. Dan memang saya katakan tidak bakal bisa. Sebab apa? Hati itu, kolbu itu, jiwa itu dia nggak butuh banyak makan. Sedikit saja makanannya. Tapi yang perlu dibesarkan itu, yang dikuatkan tuh ruhnya, jiwanya. Sehingga tidak heran para sahabat zaman dulu itu mereka tuh, saya membayangkan ya, kalau mungkin ruh atau jiwanya Umar itu dikeluarkan dari raganya, itu besarnya kayak apa, sehingga setan terbirit-birit kan. Kayak membayangkan seperti itu.
Jadi membayangkan kenapa Nabi sampai mengatakan kalau ada 2 lorong, Umar lewat 1 lorong, setan akan seperti itu. Jelas. Karena mereka, coba lihat zuhudnya mereka. Cukup dalam urusan makanan, nggak berlebihan segala macam. Karena ini bagian dari fitnah. Dan zaman sekarang kalau kita lihat, makanan jadi fitnah. Dan penyakit zaman sekarang awal muasalnya akibat fitnah dalam urusan makanan. Yang ditalbiskan atau diterangkapkan oleh syaitan apa? Lidah kita. Itu yang luar biasa. Saya katakan sebenarnya penyakit degeneratif dalam Islam ini. Harusnya orang Islam tidak boleh ada penyakit degeneratif. Kenapa? Kita punya fase kita punya apa ya? Kita punya waktu atau fase detox itu udah cukupnya luar biasa. Ustaz beginilah, Ustaz. Ustaz punya rumah itu katakanlah ada 5 kamar atau katakanlah 5 kamar, misalnya ada aulanya, ada kolam renangnya misalkan, ada kebunnya segala macam. Terus Ustaz rumah itu mau dikosongkan dulu. Panggil tukang, bersihkan, dirapiin, dicat lagi segala macam. Maka ketika masuk rumah itu akan bersihnya minta ampun. Nah, puasa itu kan begitu. Nyaman banget itu. Nyaman banget. Iya. Itu. Jadi kemenangannya kita itu sebenarnya waktu puasa itu ketika badan tuh sudah bersih. Tapi bukan raganya, karena sering saya sampaikan kalau jiwanya, ruhnya, kolbunya bersih pasti raga ngikut. Itu kata kuncinya. Dan puasa itu waktunya terbaik untuk menahan itu semua. Tapi sayangnya, saya katakan tadi, setannya main terus. Setannya main terus. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke konsep ilmiahnya, puasa itu subhanallah saya katakan terlalu banyak manfaat atau benefitnya. Mulai dari apa? Bahkan kalau sekarang orang luar biasa nih, kalau orang yang pergi ke gym itu kan building muscle lah, buat motor segala macam, growth hormone itu keluarnya waktu puasa. Growth hormon yang kalau ada hormon pertumbuhan, kalau mau bentuk ini segala macam pakai hormon mereka suntik itu tuh keluar waktu puasa. Itu sebabnya tidak heran saya katakan, saya mencoba menganalisa saja, tidak heran perang-perang di zamannya Rasul itu ghazwah itu sebagian besar waktu puasa pertama. Dan kalau sekarang kita kembalikan ke keadaan sekarang, ya sebenarnya kalau mau olahraga paling bagus waktu puasa. Karena akan terjadi perlimpatan atau duplikasi dari growth hormon ini berkali lipat saat berpuasa. Makanya orang beriman itu, laki-laki khususnya, harusnya badannya sterek-sterek. Gitu ya. Iya. Stretching, relax dapat dari sholat. Kurang apa? Apalagi dikerjakan waktu puasa. Waktu menjelang berbuka dia olahraga sedikit, stretching relax. Kata dokter Sizue apa itu yang miracle endorphin itu, itulah cara paling mudah untuk mengeluarkan endorfin. Waktu relax ya. Waktu relax. Pas berarti kalau puasa dia rehat, waktu rehat ini ya. Artinya menjelang berbuka supaya katakanlah nggak haus, olahraga sedikit. Ini perlu nih dok, agak dikasih apa ya, agak dikasih tipsnya ini memang. Olahraga orang mikir kalau puasa olahraganya kapan ya? Gitu kan ya, gitu contohnya kan karena ada malam tuh kita ada tarawih dok, nanti ada sahur ya, siang nggak tahu gimana olahraganya gimana. Makan umpamanya dok, makan kan itu juga ya. Makan ada satu kalimat dok, kalau secara ilmu agama atau hadis Nabi ini sesungguhnya ada kritik, tapi saya nggak tahu sejak kapan ini menjadi berubah maknanya. Kan tadi antum sudah bilang ya, Nabi itu menyarankan, ini mah hadis Nabi. Nabi menyampaikan buka puasa itu kata Nabi dengan level pertama dok, itu rutop. Ya, level 2 kalau nggak ada rutop tamar. Kurma kering. Kurma yang sudah kering, yang kering itu. Kalaupun tidak ada air putih. Oke. Kenapa tiba-tiba di Indonesia bunyinya berbuka dengan yang manis? Siapa yang tahu jawab? Saya nggak tahu itu. Siapa yang tahu jawab nggak tahu. Siapa yang tahu jawabin nanti ya? Tapi mungkin mereka mengkiaskan dengan makna kurma yang manis itu. Antum harus jelasin ini. Kurma sama dengan manis. Iya. Karena terjemahan manis menjadi sirup, dok. Apalagi teh manis ya kan? Manis. Kayak gitu deh. Olahraga lah apa segala boleh, dok. Ini lucu bin menarik. Kayak gini saja. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada
jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu juga bahwa fast instant energy kan karbohidrat. Fast instant energy. Tapi kita bukan butuh karbo yang simple. Kita butuh karbo yang kompleks. Kita butuh karbo yang ada seratnya, ada gulanya, ada vitaminnya, ada enzimnya, komplit semua. Dan itu emang adanya pada superfood namanya rutop atau kurma. Ya, dia ada gulanya, tapi bukan gula pasir. Daripada Anda makan, bukan Bapak Ibu sekalian katakanlah mendapatkan informasi ini minum atau makan yang manis dalam ada gulanya, lebih baik Anda minum air tebu. Jauh lebih sehat daripada minum teh manis. Air tebu. Air tebu. Karena air tebu itu kan aslinya kan dari tebu. Tebu ya. Isinya bukan hanya gula. Coba baca penelitiannya. Banyak isi air tebu itu daripada makan atau mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk ya. Dalam segala bentuk. Rumitnya menjadi gitu Mas Ridho. Kenapa saya makan gula pasir? Karena dia dari tebu. Setiap sesuatu yang mengalami pengolahan pasti akan mengalami pengurahan. Cacatnya kan di masalah pengolahan. Iya, pengolahan. Lanjut. Nah gitu. Jadi apa tuh namanya? Contoh mungkin kalau tadi gula beras atau nasi ya. Beras tuh kan nasinya nggak masalah. Asal apa? Asal jangan dibuang temennya. Living substance atau mungkin substansi hidup yang ada pada beras itu sebenarnya letaknya ada pada pembungkusnya. Oh ini tuh apa namanya itu yang bekam sekatul, bekatul atau sekam. Itu yang dibuang oleh orang sekarang. Itu buang. Akhirnya apa? Jadi kalau dokter Hiromisinya bilang dalam bukunya itu di Medical Enzyme dia katakan beras itu atau nasi itu makanan mati. Kata dia begitu, makanan mati, nggak ada itunya, nggak ada hidup-hidupnya. Kenapa? Enzim habis, serat habis, fito kimianya lah, bahan-bahan alami dalam tumbuhan itu tuh dihilang semua, yang sisa cuman gula kan. Ada biji beras tadi. Itu sebabnya apa? Kalau sudah gula yang masuk dalam tubuh kita dan nggak ada temannya yang bantu ngolahnya, maka apa yang terjadi? Saya break dulu ya, kata tubuh. Tubuh minta break, apa yang terjadi? Ngantuk. Ya heran orang gimana mau terawih dapat terawih yang bagus. Gimana mau isya yang bagus? Bukan hanya isya, maghrib pun sudah ngantuk. Kenapa? Gara-gara pelesetan tadi. Panjang efeknya. Kalau udah ngantuk apa yang terjadi? Biasanya kan sudah jelaskan bahwa gula pasir itu sakaunya 8 kali lipat daripada kokain. Ketika dia makan gula pasir, nanti ba'da tarawih, ba'da maghrib minta lagi. Tubuh nggak bisa ngolah lagi, break aja, istirahat lagi. Malam lewat. Jadi malamnya dia nggak lebih sama atau nggak jauh beda dari 11 bulan yang lain. Padahal apa? Kalau tadi bahasnya kita tentang olahraga, Masya Allah, tabarakallah. Olahraga kaum muslimin itu apa? Sholat olahraga, tanda kutip. Iya. Olahraganya kita. Stretching dapat, relax dapat, kan ditahan di sini. Ruku, sujud, subhanallah. Mau pinter banyakin lamanya. Makanya saya mungkin itu sebabnya ulama menurut saya katakan mungkin mereka tuh pinter, kenapa lama sujudnya. Gitu ya. Iya kan, sujud lama, oksigen masuk ke otak. Oh ya. Masya Allah kan. Itu jadi olahraganya waktu Ramadan ini apa? Ya oke lah pakai olahraga yang weightlifting, angkat berat sedikit-sedikit 7 menit 10 menit oke lah. Tapi olahraga sebenarnya justru ibadahnya itu olahraga. Perbanyak sholat itu ya. Perbanyak sholat. Nah emang terbukti kan para salafus soleh kan emang mereka memperbanyak sholat. Jadi biasanya saya pernah baca tuh Umar itu pernah disebut Umar sehingga saya itu tuh kalau di habis isya tarawih segala macam tuh nggak putus wudu sampai ke subuh. Ini orang melek terus gitu kan. Iya. Berarti kalau tadi kan dimulai dari buka puasa, berbukalah dengan yang manis itu plesetan yang salah, fatal itu. Fatal. Ini harus dicari terdakwanya dok. Nah, kan gini Ustaz. Ini kita perlu luruskan. Jadi misalkan nih, saya sering sampaikan misalkan Bapak Ibu sekalian yang nggak dapat rutop kan memang nggak jarang di Indonesia kan. Tamar kan banyak lah ya. Kalau kurma kering sih lumayan lah atau air putih mah. Jadi lebih baik Anda pakai 3 itu dulu deh. Karena 3 yang ini tuh membahagiakan semua nih. Rutop, kurma, air. Iya. Oke. Kebahagiaan itu ada pada rutop sama air. Ya. Atau kurma lah kalau rutopnya nggak ada. Okay. Kalau seandainya nggak ada juga, nah ini menarik. Ternyata kenapa dipakai rutop? Kalau kita bahas secara saintifiknya, memang rutop itu kan kaya antioksidan. Seratnya tinggi,
dan dia gulanya kan cukup besar gitu kan. Akhirnya orang jangan cukup makan 1 butir aja, 3 butir kata yang paling banyak, atau paling banyak 7 lah, udah kenyangnya minta ampun. Itu dahsyat. Tapi kalaupun tidak ada, nah cobalah ganti itu dengan substansi atau mungkin substitusi yang lain yang punya karakter-karakter yang sama, ada antioksidannya, ada gulanya, ada seratnya, ada enzim segala macam. Namanya apa? Ini. Nah supaya dia aman, tenang di lambung, dan lambungnya juga seimbang nanti asam lambungnya, asam kolesterol segala macam. Nah kita tambahkan di sini dengan garam. Supaya dia full, tambah dengan asam amino, kita tambah sedikit dengan madu. Jadinya kayak apa? Nah, Ustaz tunggu dulu saya buat. Boleh kita. Masya Allah nih kan. Ini cocok untuk buka puasa. Buka puasa. Jadi kalau anggap tidak kurma, tidak rutop, ini Masya Allah. Mudah Insya Allah. Ini puasanya Ustaz, ini Masya Allah ya. Nah ini saya tambahkan tadi dengan garam mineral ya. Kemudian tambahkan sedikit dengan lada hitam. Ada pedasnya, tambahkan sedikit sama jeruk nipis. Rasanya ada pedas, asin, ada manis, asam amino. Dan ditambahkan dengan madu. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ini ini kayak kemarin kita bahas kalau tubuh atau perut kita bisa ngirim WhatsApp. Dia akan bilang. Dia mengucapkan jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Bisa saja wa iyyakum. Inilah makanan terbaik sebenarnya. Jadi kalau dalam salah satu cara untuk menyenangkan tubuh itu atau menyenangkan mata adalah aneka warna. Aneka warna. Coba Ustaz bayangkan ini gorengan. Misalkan gitu kan, warnanya coklat, ada minyaknya. Satu warna. Gak seneng biasanya itu. Kalau yang agak masih normal. Kalau yang agak konslet, kalau gorengan, gitulah. Tidak apa-apa, makan aja. Iya, sama makan aja. Sampai konslet ya. Sampai konslet, ya. Nah, lalu masukin Ustaz. Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Ya salam. Nah, Ustaz langsung coba. Ya. Salah ini. Dan ini Zat, jangan lupa penuh cinta. Iya, salah betul. Sila penuh cinta. Kita makan. Loh, udah berubah wajahnya. Enak. Udah berubah. Ini kaya rasanya. Kaya rasa. Kalau masalah vitamin segala macam nggak sudah komplit semua Zat. Nah ini kalau udah kayak begini biasanya acara bisa kita break dulu Ustaz, sibuk makannya kayak. Iya nih. Bentar ya. Enak ya? Wah enaknya minta ampun Ustaz. Masya Allah ya. Ini Masya Allah nih. Enak ini. Maaf ya. Wajahnya langsung berubah. Enak. Pemirsa sekalian, wajah Ustaz pun berubah. Kenapa? Memang antioksidan tuh bikin bahagia. Oh gitu ya. Apalagi ada enzimnya, ada pedesnya, ada manisnya. Masya Allah. Jadi kalau pengen buat sendiri. Oke? Sendiri. Gampang. Dan ini Ustaz, kalau kita mulai biasakan kayak Ibnu Dr. Ramadan, apa yang terjadi? Reset. Tubuh teriset. Jadi kalau kita usulkan ya. Di Ramadan ini usulannya adalah atau di puasa manapun begitu maghrib adzan tiba itu kurma kalau ada, air putih insya Allah ada. Insya Allah ada. Ini siapkan, harus ada madu garam, lada hitam dikit, jeruk nipis. Cukup ya? Cukup. Terus sholat maghrib. Nanti malam kalau seandainya dia butuh mau makan lagi, kalau balik malam kita lapar nggak apa-apa. Makanlah sedikit daging-dagingan atau mungkin ikan atau mungkin nanti habis ini kita bikin resep rahasia lagi untuk membuat perut ngirim WhatsApp kembali rahasia tapi rahasia nanti. Nah ini udah cukup membahagiakan. Jadi ini kalau mungkin jiwa kita ruh kita tuh mungkin bahagia dengan berbuka, ini Masya Allah begini makin bahagia Ustaz. Karena makanan, ini kata ulama juga saya nggak tahu nih, makanan itu kan mempengaruhi perilaku. Betul. Saya pernah ketemu Ustaz, subhanallah ada seorang yang cerita ke saya itu, dia bilang, dong kenapa saya sekarang gampang nangis, dia bilang. Kenapa saya bilang, saya mulai memperbaiki makan, dia bilang. Saya mulai memperbanyak sayur, saya mulai memperbanyak buah-buahan, saya mulai mengurangi makan-makanan yang nggak sehat, daging pun saya kurangi, dia bilang, tetap makan karena nggak vegetarian, Islam melarang vegetarian.
Akhirnya apa yang terjadi? Baca Quran sedikit gampang nangis. Subhanallah kan? Ya, itu saya bilang tadi. Kalau bisa saya bacakan. Nanti ulama pun menyampaikan tentang pengaruh makanan itu. Orang kalau kenyang itu pasti susah nangis. Susah nangis. Iya, karena orang itu kalau lapar, sering lapar, itu ternyata kalau bahasa ulama namanya yuraqqiqul qalb. Tarkik itu kan, antum tahu kalau tajwid kan? Yeah. Nah, tarkik gimana bacanya? Jadi tipis. Kan ada tafkhim, tebal. Ini tarkik kan tipis. Jadi hati itu tipis, lembut gitu. Sehingga tersentuh tuh nangis, tersentuh tuh masuk dalam hati. Iya. Karena kalau udah gemuk, apa yang terjadi? Jiwanya, imannya, hatinya, kolbunya, pikirannya semua akan melemah. Saya bacakan kalimat penuh sekali. Ini ada dua hal, ini sebagai penutup juga nanti, karena ini menurut saya perlu kita dengarkan kalimat luar biasa. Lagi-lagi Imam Ibnu Qayyim menyampaikan begini. Manfaatnya makan yang tidak banyak. Puasa ini kan salah satu cara untuk membuat badan ini istirahat. Beliau mengatakan wa amma manafi'uhu bin nisbati ilal qalbi wa salahi. Adapun manfaatnya terhadap jiwa kita, pada hati kita dan perbaikannya, fa inna qillatal ghidha'i tujibu riqqatal qalbi. Tadi saya bilang tadi. Sesungguhnya sedikit makan, ya kan? Itu akan memastikan hati kita jadi lembut. Sedikit makan. Wa quwwatil fahmi. Nah, itu yang antum suka bercanda itu. Kan kalau semakin lapar makin pintar ya kan? Iya, kuatnya pemahaman. Jadi belajar ini sangat efektif kalau Ramadan sebenarnya. Betul. Itu nyangkutnya gampang. Dan pertanyaannya, kitab termulia yang bikin banyak umat Islam pintar diturunkan waktu Ramadan. Masya Allah. Itu dia. Di murojaah Nabi. Betul. Kuatul faham. Masya Allah. Wan kisarin nafs. Nah, ini saya bilang tadi. Inkisarin nafs itu jiwa ini gampang sekali tersentuh. Kemudian wada'fil hawa. Lemahnya hawa nafsu. Wal ghadab, lemahnya juga kemarahan. Kemarahan itu cenderung lebih terkontrol. Kemudian wa kathratul ghidha'i tujibu didda dzalik. Tapi kalau banyak makan pasti akan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti tadi apa tuh? Hatinya jadi keras. Susah paham. Jiwanya itu beku. Hawa nafsu meningkat, kemarahan meningkat. Ya. Wah, ini serem itu. Itu penyakit semua itu. Penyakit semua ya. Oke dok, saya terakhir waktu kita udah habis soal. Saya penasaran juga karena ada ini beberapa kali sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah beliau itu ditawari makanan kan, ditawari makanan terus beliau cuma bilang gitu, saya ini kalau dikasih makanan gini ini gimana ya makannya? Memang kenapa? Saya ini sudah 4 bulan, saya itu nggak pernah kenyang. 4 bulan saya nggak pernah kenyang. Bukan saya tidak mampu, beliau bilang itu, bukan saya tidak mampu. Tapi karena saya melihat banyak orang-orang soleh itu lebih banyak laparnya daripada kenyang. Ya. Jelasin dong dok, dikit ini 4 bulan segala macam. Apa ya? Ada apa? Saya nggak tahu. Jadi gini, mungkin pertama gini Ustaz. Yang pertama ilustrasi awal dulu ya. Jadi Ustadz atau kita lah, kita kan naik mobil ya bareng ke Bandung. Katakanlah mobil kita tuh tankinya 40 liter full. Tapi tangki full 40 liter kan biasanya umumnya ada tangki cadangan. Betul. Dia 30 katakanlah ya, tangki utamanya 10 ini cadangan. Total 40 tuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar selama ke Bandung ini ya, tangki cadangannya kita bisa pakai. Tangki cadangannya kita bisa pakai. Oke, misalkan ke Bandung nih, misalkan ke Bandung itu butuh katakanlah 30 liter, sampai Bandung 30 liter. Ya, habis tuh yang tangki utama. Tangki utama habis. Selesai 30 liter. Sisa tangki cadangan 10 liter. Nah, caranya supaya tangki cadangan ini bisa dipakai, maka sampai Bandung jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Ini ilmunya, ini ilmu penting, ilmu dalam, ilmu dasar, tapi kalau dipakai ini tidak perlu banyak ikut program-program pelangsingan. Kalau ngerti ilmu ini. Apa yang terjadi San? Jadi sampai Bandung 30 liter selesai.
kan tinggal 10 liter nih. Itu cadangan. Itu cadangan. Gak usah berhenti dari area untuk ngisi. Karena kalau ngisi berarti 30 kepake. Nah, tubuh kita itu canggihnya Allah membuat dia punya prioritas bahan baku. Prioritas bahan baku. Yang pertama gula nih. Kayak gini nih. Kalau ada langsung dipakai sebagai fast instant energy. Kalau dia nggak ada, dia akan pakai cadangan namanya glikogen. Jadi gula kalau nggak dipakai dia jadi glikogen. Kalau glikogen nggak kepake, maka dia akan cari bahan bakar dari lemak. Jadi manusia kita umumnya orang-orang dewasa itu punya 15% reserve lemak. Pertanyaannya, kalau lemak itu dibongkar, dipakai, apa yang terjadi? Powerfulnya luar biasa. Tangki 3 tadi itu 30 dibersihkan sama dia, dikuras. Karena dipakai itu cadangan ya. Cadangan. Nah, berarti caranya gimana? Sebenarnya waktu Ramadan itu memang benar kata Ibnu Abbas tadi, Ibnu Umar. Nggak pernah kenyang. Kalau nggak pernah kenyang, otomatis apa? Kalau tubuh minta bahan bakar, apa yang terjadi? Ya pasti akan akses. Iya, cadangan. Kalau cadangan diakses, lemak diakses, orangnya kan sangat strong. Yang pertama itu sangat kuat. Kenapa? Dibersihkan terus badannya. Ibarat kata dia manggil cleaning service setiap hari ke rumahnya bersihin. Artinya selama 3 bulan. Nah, pertama itu. Yang kedua apa? Tiap-tiap sel tubuh kita itu kan mereka melakukan recycle. Recycle itu ada yang per 3-5 hari, ada yang per 12 hari, ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, tergantung organnya. Dan kalau mungkin si analisa itu ada jadwal ya? Ada jadwal. Ada jadwal. Oke. Nah, jadi kalau per 4 bulan ya itu mungkin arahnya ke sel darah. Sel darah. 220 hari kan sel darah. 4 kali 30. 4 bulan aku tidak pernah kenyang. Artinya selama 4 bulan itu sel darahnya terus menggunakan bahan baku dari reserve tank. Kalau reserve tank dipakai atau dari si lemak tadi, apa yang terjadi? Powerfulnya luar biasa. Artinya paling tidak itu kalau disasar 4 bulan tuh sel darah itu yang siklus sel darah itu yang diperbaiki. Makasih banyak Dok. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Intinya memang tadi kita harus bahagia. Yuk kita bahagia dengan Ramadan ini. Ya, harus karena kalau tidak bahagia, semua yang dijelaskan tidak ada artinya nih. Bahagia, nikmati, bahagia dengan iman tentunya itu yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan kita bertemu di takwa nanti. Ya kan? Dan jazakallahu khair. Dr. Zaidul Akbar, nanti ketemu lagi, masih banyak rahasia akan kita buka di sini rahasianya. Gitu? Jazakallahu khair. Insyaallah di acara kita ini Dr. Zaidul Akbar, yaitu acara wa idza maridtu fahuwa yashfin. Makasih banyak dan saya Dr. Zaidul Akbar, makasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين